Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai jam 10 pagi. Untuk informasi carousel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekali lagi 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu bisa merasakan Tuhan bekerja lewat hidup kita, nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya barusan aja pulang dari Jakarta, ada RS ya, Relation Summit, ada semacam pertemuan hamba-hamba Tuhan, pastor-pastor seluruh Indonesia, juga ada pastor dari Amerika juga datang. Kemarin kita berbagi visi, kita bercerita tentang apa yang Tuhan lakukan melalui tema tahun yang lalu, Rise and Build, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, Surabaya juga cerita sama mereka bagaimana Tuhan bekerja luar biasa di hadapan untuk gereja kita itu secara dahsyat. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, untuk kita bisa menikmati kegerakan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, kita harus mengikuti polanya Tuhan. Tuhan tidak boleh mengikuti pola kita, kita mengikuti polanya Tuhan. Makanya kenapa RS itu penting, saya kemarin datang itu karena dari situlah kemudian apostol kita, Pastor Paul Tan memberikan kira-kira tahun depan apa yang bisa kita kerjakan. Tuhan mau melakukan apa dan kita mau terlibat di dalamnya. Nah, orang Kristen harus ngerti musim. Kalau orang Kristen nggak ngerti musim, kita bisa ketinggalan. Lewat akhirnya musim itu berlalu kita nggak terima apa-apa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang the authority of thanksgiving. Ya. Otoritas pengucapan syukur. Nah, sudah muncul ya, pinter sekali yang multimedia di belakang. Oke, katakan otoritas pengucapan syukur. Ya, pengucapan syukur itu memiliki otoritas yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mesti kasih tahu kepada Bapak Ibu dengan tegas bahwa ada bedanya antara orang berterima kasih dengan orang mengucap syukur. Apa bedanya? Kok kayaknya sama Pastor? Enggak, so different, totally different. Ketika kita mengucapkan terima kasih, biasanya kita terima sesuatu, baru kita ngomong terima kasih Tuhan. Nah, pengucapan syukur tidak. Pengucapan syukur apapun yang terjadi dalam hidup kita mengucap syukur. Nah, terus konkretnya gimana? Kalau terima kasih kan berdoa terima kasih. Pengucapan syukur itu adalah hidup kita, kehidupan kita yang benar-benar menunjukkan orang yang mengucap syukur. Nanti akan Bapak Ibu bisa lihat kerumitannya sebuah pengucapan syukur. Tapi otoritasnya begitu dahsyat. Artinya saya cuma mau menyimpulkan dengan bahasa sederhana. Terima kasih itu yang ngomong mulut kita, berasal dari mulut kita. Tapi pengucapan syukur come from your heart, dari hati. Nah, itu kerumitannya luar biasa Bapak Ibu. Kita langsung aja ya. Karena hari ini sebenarnya saya menyiapkan banyak ayat. Sebentar. Sudah. Oke. Dari Yohanes 6 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Ayatnya ada di sini Bapak Ibu. Ini ayatnya. Di sini gak usah dibaca. Ini ayatnya ini. 1, 2, 3. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Bapak Ibu, ini adalah kisah di Yohanes 6 ayat yang keempat ini. Berkisah mengenai mujizat Tuhan ketika memberi makan 5.000 laki-laki. Masih belum terhitung perempuan dan anak-anak, belum terhitung. Jadi 5.000 laki-laki dikasih makan oleh Tuhan Yesus hanya dengan 5 roti 2 ikan. Mujizat yang luar biasa. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, gereja tidak boleh kehilangan the spiritual anointing, ya, pengurapan yang spiritual. Harus ada sesuatu yang bisa kita lihat, kita rasakan jamaat yang real, benar-benar real dalam kehidupan gereja. Kalau gereja sudah kehilangan itu, wah bahaya Bapak Ibu. Nah, ketika peristiwa ini
5.000 orang ini kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui mujizatnya secara luar biasa. Ini Bapak Ibu perlu ketahui kisah mengenai Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini tercatat di 4 Injil. Matius, Markus, Lukas tercatat, termasuk Yohanes juga mencatat. Biasanya ya, kalau 3 Injil mencatat Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum tentu mencatat. Maka Injil Matius, Markus, Lukas itu dikenal sebagai Injil sinopsis. Katakan sinopsis. Sinopsis itu Injil yang hampir sama. Jadi cerita-ceritanya mirip-mirip. Nah Yohanes enggak. Kalau Bapak Ibu lihat di Injil Matius, Markus, Lukas itu bercerita mengenai masa kecil Tuhan Yesus dilahirkan dari Maria. Natal itu biasanya ngambil dari Injil Lukas. Ya, jelas di sana ada keturunan silsilahnya Yesus. Tapi ketika Bapak Ibu membaca Injil Yohanes, di ayat pertama Bapak Ibu nggak bisa menemukan Tuhan Yesus secara fisik. Tuhan Yesus digambarkan di masa sebelum masa kelahirannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, itu ayat Yohanes 1 ayat 1. Jadi ada sedikit beda. Nah, Injil ini, cerita ini, kisah ini tercatat di kitab Yohanes. Nanti saya akan juga kutip sedikit dari kisahnya di Markus. Bagaimana Markus memandang. Nah, ini penting karena peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang adalah gambaran bagaimana kehidupan orang-orang percaya yang mengucap syukur. Perlu Bapak Ibu ketahui, pertama kali ayat yang keempat menyatakan dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, untuk Bapak Ibu bisa memiliki atau merasakan atau bisa mengalami mujizat Tuhan, Bapak Ibu harus tahu musimnya Tuhan. Kita enggak bisa cuman ngacak, cuman random, Tuhan mau bawa apa terserah, enggak bisa. Bapak Ibu mesti harus tahu musimnya Tuhan. Kenapa? Karena dengan musim itu kita bisa bergerak sesuai dengan rencana Tuhan dan Bapak Ibu ngalami. Ya, in the moment Bapak Ibu itu tidak tahu musimnya Tuhan, maka kita bisa ketinggalan. Kita bisa nggak ngalami janji Tuhan, kita bisa nggak ngalami penyertaan Tuhan. Oleh karena itulah kita mesti ngerti musimnya Tuhan. Ya, nah makanya Bapak Ibu tahun yang lalu tema gereja kita ini adalah tema apa, masih ingat? Rise and build. Artinya pertanyaannya cuma satu, apakah Bapak Ibu mengalami rise, bangkit? Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari nggak punya apa-apa, kemudian Tuhan berkati, kemudian Bapak Ibu bangkit. Atau roh kita yang dulunya mati sekarang bangkit. Dan yang kedua, apakah Bapak Ibu membangun dasar yang benar sesuatu dalam hidup Bapak Ibu? Tahun-tahun kemarin. Kalau enggak, Bapak Ibu bisa kelewatan tuh. Karena materi selanjutnya itu adalah gambaran. Jadi dasarnya apa dulu kemudian dibangun di atasnya. Kalau Bapak Ibu ketinggalan ya udah selesai. Momen itu tidak akan pernah berulang. Itu namanya yang disebut sebagai kairos. Kairosnya Tuhan. Itulah alasannya gereja itu selalu memberikan kepada Bapak Ibu firman Tuhan yang mengarah ke gerakan-gerakan Tuhan. Bapak Ibu perlu tahu, kalau kita ke gereja cuma mau dengar firman, cuma mau dengerin apa uraian firman, Bapak Ibu cuma dapat itu. Padahal firman yang Bapak Ibu dengar lebih dari itu kemampuannya. Yaitu mengubah hidup Bapak Ibu dan kemudian mendatangkan mujizat yang luar biasa. Artinya setiap kehidupan kita benar-benar powerful di hadapan Tuhan. Bapak Ibu datang ke gereja bukan cuma datang, dengerin firman, saya itu pulang. Enggak. Dengar baik-baik ya. Orang percaya itu ketika dia datang di gereja lokal, nanti akan saya perlihatkan apa fungsi gereja lokal. Bapak Ibu datang, kemudian firman Tuhan diberitakan, Bapak Ibu harus keluar dan mengubah banyak hal. Kota kita harus berubah, lingkungan kita harus berubah. Kalau Bapak Ibu udah ke gereja bertahun-tahun, tapi keluarga masih babak belur, ancur-ancuran sekolah juga babak belur. Pertanyaannya, Bapak Ibu jangan-jangan tidak ada di dalam sorga. Karena saya pernah ngomong ya, bahwa culture kerajaan Allah itu ada di gereja lokal. Oleh karena itulah Bapak Ibu mesti harus berubah untuk bisa ngubah banyak hal di luar. Perlu Bapak Ibu ketahui kata gereja itu di Alkitab enggak ada. Yang ada adalah kata eklesia, artinya orang yang diutus keluar. Jadi Bapak Ibu akan berguna kalau keluar, pergi kemudian menjadi berkat untuk orang lain. Menjadikan hidup kita itu berguna untuk orang lain. Itu gereja namanya. Kalau kumpul di tempat ini, cuma di tempat ini Bapak Ibu hanya dicas, diberikan cas firman Tuhan. Supaya Bapak Ibu diubah dan kemudian menjadi berkat di tempat kerja masing-masing. Itu namanya gereja yang benar.
Berapa banyak gereja di Surabaya ini yang mereka hanya kumpul-kumpul, senang membahas Alkitab, kemudian memenuhi hasrat akal mereka, ya bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kemudian mereka pulang, mereka merasa sudah ngerti banyak hal tentang firman Tuhan. Ya cuman itu yang mereka bisa dapat. Padahal, dengar baik-baik Bapak Ibu, Tuhan mau setiap orang percaya itu bisa beroperasi di dalam alam roh, di dalam supernatural, kehidupan yang supernatural. Sehingga ketika Bapak Ibu keluar, orang lain melihat hidup Yesus dalam hidup Bapak Ibu bukan hanya karena kita ini memancarkan cahaya Kristus, tetapi benar-benar Bapak Ibu alami mujizat demi mujizat, penyertaan demi penyertaan yang berbeda dengan orang yang tidak percaya. Itu namanya gereja. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau Bapak Ibu datang beribadah dan secara intensional. Ya, bukan cuman ya udah yang pastor yang penting datang nanti absen ke Bu Sugi selesai pulang. Enggak. Tapi secara intensional Bapak Ibu diubah oleh setiap kebenaran firman. Makanya saya mau pesan, setiap siapapun yang menyampaikan firman di sini ini enggak main-main Bapak Ibu. Urusannya sama yang di atas. Jadi setiap kata yang keluar Bapak Ibu coba catat, kalau perlu lakukan ingat-ingat kembali di rumah. Ya, seperti hari ini ya, bagian di dalam Yohanes 6 ayat yang keempat ini mengajarkan bahwa dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Sebelum peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu bersamaan dengan peristiwa Paskah. Apa yang terjadi di dalam peristiwa Paskah? Di dalam peristiwa Paskah, seluruh orang Israel dari seluruh negeri yang sudah tersebar kemana-mana dari berbagai suku, kumpul semuanya di Yerusalem. Jadi bisa bayangkan semakin banyak orang yang pada saat itu ada di Yerusalem. Nah, untuk kita bisa mengalami mujizat terjadi bergerak di dalam hidup kita, maka kita harus mengalami seperti apa yang ada di dalam Yohanes 6 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di dalam kitab Yohanes ceritanya dibuat sederhana seperti ini. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah membaca ayat ini, cerita ini, kisah ini di dalam kisah di Matius maupun Markus, itu sedikit beda. Bedanya gini Bapak Ibu. Ketika itu Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, mereka habis melakukan pelayanan misi, ya menginjil kemana-mana, murid-muridnya dikumpulkan dan Yesus berkata, oke sekarang waktunya kamu istirahat. Nah Yesus hendak pergi ke gunung sama murid-muridnya. Tapi rupanya itu gak pernah bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Why? Karena orang banyak mengikuti Yesus. Nah ketika mereka tahu ya informasi bahwa Yesus mau ke gunung itu bocor ke mereka. Maka mereka kemudian mengambil jalan lain, jalan darat. Mengambil jalan lain, mereka lebih dulu mendahului datang ke tempat itu, ke gunung itu. Jadi Yesus seolah-olah loh, orang banyak lagi gitu ya. Yesus bersama muridnya ini sudah naik perahu Bapak Ibu. Nanti akan ada peristiwa di mana Rasul Petrus itu akan ketemu sama Yesus yang dikira hantu itu. Di peristiwa ini ya, Yesus dan murid-muridnya mau naik perahu ke seberang, ke gunung. Rupanya orang banyak itu lebih cepat mendahului mereka. Kenapa? Karena orang banyak itu rindu jamahan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Orang banyak rindu jamahan Tuhan itu kita bisa mengumpamakan seperti ini. Tidak semua orang di gereja menjadi muridnya Kristus. Ada banyak orang yang cuma punya kebutuhan, pengen sesuatu, nyari Yesus. Ada. Nah saya harapkan di gereja ini gak ada orang seperti itu Bapak Ibu ya. Datang kepengen terima, dengerin firman, dikenyangkan, habis itu pulang. Gak ngalami apa-apa. Dengar baik-baik. Bapak Ibu di sini bukan hanya seorang simpatisan. Bapak Ibu bukan pengembira di sini. Bapak Ibu itu adalah murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu seorang murid. Orang murid itu beda sama Tuhan Yesus. Gak perlu dihindari tapi dirangkul sama Tuhan Yesus dan dikasih tahu. Ya, bahwa kita sudah melakukan pekerjaan besar, kita istirahat dulu. Tapi kita lihat model istirahatnya murid-murid Tuhan Yesus tidak sesederhana itu. Cuma tidur layah-layah enggak. Mereka menerima pengajaran dan bukan hanya itu. Mereka pada akhirnya ketemu sama orang banyak. Mereka harus mau melayani. Jadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Paskah itu merupakan bagian penting dalam hidup orang percaya. Ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat, he look up. Yesus melihat ketika Paskah tiba. Yesus melihat, artinya ada perspektif yang
dilakukan, ada perspektif yang diubah oleh Tuhan Yesus. Mujizat terjadi ketika kita memiliki perubahan perspektif, katakan perspektif. Cara berpikir kita diubah lebih dulu. Sebelum orang mengalami mujizat, sebelum orang mengalami beroperasi di dalam roh, maka perspektifnya mesti diubah dulu. Kalau nggak diubah, orang ini akan cenderung memanfaatkan Tuhan. Ya udah datang, terima mujizat. Kalau nggak terima mujizat, dia merasa berhak untuk marah sama Tuhan. Makanya perspektif perlu diubah. Nah di sini, di gereja lokal ini, perspektif Bapak Ibu diubah. Supaya saudara bukan hanya mengalami menjadi orang banyak yang berbondong-bondong cari Yesus. Tapi Bapak Ibu menjadi murid. Nah seorang murid itu targetnya bukan hanya untuk menerima mujizat. Tapi supaya mengadakan mujizat. Orang-orang yang dipakai Tuhan, ditransformasikan oleh Tuhan. Diubah oleh Tuhan supaya dia memiliki kehidupan. Memiliki cara hidup yang sama dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya karakternya. Tetapi apa yang dia lakukan, dia kerjakan. Persis seperti gurunya. Itu seorang murid. Nah makanya hal yang pertama yang harus diubah adalah perspektif dulu. Ya, he look up, Yesus memandang ke sekelilingnya. Ternyata banyak orang. Kalau Bapak Ibu lihat di kitab-kitab ya di bagian Injil yang lain, murid-murid itu ngomong sama Tuhan Yesus karena mungkin capek ya. Karena mereka pengen pulang, pengen istirahat. Tuhan, kamu ngomong sama orang-orang itu mumpung sekarang masih sore, belum malam. Suruh cari makan di warung-warung terdekat gitu. Tapi rupanya Yesus nggak mau ngikuti apa kata murid. Dia bilang, kamu yang harus kasih makan. Ini. Makanya Yesus ngomong sama Filipus, tanya sama Filipus. Di manakah kita akan membeli roti? Padahal waktu itu Filipus dan seluruh murid Tuhan Yesus sudah sepakat. Udah Tuhan suruh mereka pergi cari roti. Di sekitar itu kan banyak orang jualan. Tapi Yesus bilang, enggak, kamu yang harus kasih makan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Seorang murid hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Hamba Tuhan itu enggak ada waktunya pensiun. Oh usia saya udah 70, aku wis lansia, saiki kari leye-leye. Enggak ada ceritanya. Di gereja Tuhan semua orang dipakai oleh Tuhan untuk sesuatu yang besar. Amin Bapak-Bapak Ibu. Terutama Bapak-Bapak Ibu lansia, ibadah lansia atau ibadah senior, dengar baik-baik. Roh Kudus ketika dicurahkan 2000 tahun yang lalu itu kena kepada semua orang, mulai dari anak-anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat, teruna-teruna akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapat vision, mimpi. Nah demikian juga dengan Bapak Ibu di sini. Jangan berpikir kalau sudah mulai lansia, wis boyoen, gak iso opo-opo melaku wis angel, pastor, masa aku mau melayani Tuhan. Bapak Ibu tidak ada orang pensiun di hadapan Tuhan. Saudara setua apapun Tuhan kalau masih mau pakai hidup Bapak Ibu, Tuhan akan pakai secara luar biasa. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai hidup Bapak Ibu minimal. Kalau Bapak Ibu punya tetangga didoakan dan ternyata tetangga itu menerima kesembuhan, itu cara Tuhan untuk mengingatkan kita semuanya. Bahwa gak ada orang yang pensiun di hadapan Tuhan. Bapak-bapak ibu-ibu yang lansia-lansia harus mau bergerak di dalam alam roh seperti ini. Belajar mendoakan ada orang yang sakit, doakan, datengin doakan. Jangan nunggu pastor. Pastor ada orang sakit di rumah saya, dekat rumah saya, ayo doakan. Enggak, Bapak Ibu yang diutus. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Bapak Ibu ada di lingkungan itu. Ada orang kerasukan setan. Ojo Pak Kris mana? Pak Kris, ono setan Pak Kris. Ngundang Pak Kris dicari. Pak Kris lagi di rumah Bapak Ibu di Benowo. Pak Kris lagi di Sidoarjo sono. Gimana? Laksakno. Bapak Ibu lah yang harus diutus. Loh aku gak wani ngusir setan pastor. Emang kenapa? Saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Roh yang ada di dalam hidup Bapak Ibu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Cukup kita ngomong dalam nama Tuhan Yesus setan keluar. Keluar. Wis gak usah gaya bahasa roh. Setan orang ngerti bahasa roh. Bahasa roh itu adalah bahasa kita sama Tuhan. Ojo digawe ngusir setan. Setannya lolak-lolok nek sampean ngusir gaya bahasa roh. Banyak kan orang itu ngusir setan. Kalau ada setan di rumahnya pakai bahasa roh supaya kelihatan keren. Tak jamin setannya orang roh. Lolak-lolok tok. Karena Alkitab menulis bahasa roh itu adalah bahasa komunikasi kita sama Tuhan. Lah udah bahasa komunikasi sama Tuhan artinya yang tahu kodenya cuman sampean sama Tuhan. Roh yang ada di dalam diri kita sama Tuhan. Terus sampean gak ngusir setan. Kira-kira setan ini ngerti enggak? Enggak. Setan ini lolak-lolok tok. Tapi saya tahu sekarang kenapa orang
Kristen itu, apalagi orang karismatik Pentakosta, ngusir setan pakai bahasa roh. Saya tahu sekarang jawabannya. Saudara mau tahu kenapa? Karena wedi. Ngusir setan itu wedi, makanya dia berbahasa roh. Takutnya nanti setan ini melebu aku ya opo. Makanya dia berbahasa roh. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Kuasa yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu, di dalam hidup Bapak Ibu yang disebut Roh Kudus itu jauh lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Artinya, saudara juga punya otoritas ngusir setan itu. Ojo ngenteni Pak Kris, sakno Pak Kris. Nek omah sampean ngene pakal terus mari ngono setane ngene pakal Pak Kris ngene Sidoarjo. Mosok ngenteni Pak Kris dhisik. Saudara pun bisa. Karena setiap orang di tempat ini harus belajar jadi murid. Itulah sebabnya that's why gereja mengajarkan Bapak Ibu untuk menjadi murid. Jangan jadi simpatisan. Ke gereja cuma datang ibadah mari mulai meni minggu teko maneh, kepingin ngrungokno firman, nek firmane lucu. Asik firmane enak lucu. Saudara tidak akan pernah menjadi seorang murid yang benar. Makanya saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya. Jangan suka jajan. Kalau sudah jadi jemaat City Blessing, saudara belajar setia tertanam di gereja ini. Supaya kita semakin lama semakin dewasa. Ojo saiki ngene gereja kene. Minggu ngarep ngene gereja kono. Ngene gereja kono mencolot. Saya ini kan pelayanannya bukan hanya di gereja City Blessing Bapak Ibu. Di beberapa minggu itu saya juga pelayanan di gereja lain. Iku ya ketemu ambek wong ngene City Blessing lho. Loh, lah apa wong iki ketemu maneh lu lagi. Karena suka jajan. Makanya saudara mesti belajar untuk tertanam di dalam gereja. Jangan hanya jadi simpatisan. Saudara mesti ikut terlibat aktif di situ. Karena rencana Tuhan atas gereja City Blessing itu luar biasa. Ketika saya kemarin ikut RS itu saya sebenarnya nangis Bapak Ibu. Air mata saya itu ngucur deras karena apa? Begitu saya lihat Tuhan bekerja luar biasa atas gereja kita. Gereja kita ini sedang dibawa sama Tuhan untuk mengikuti rencana Tuhan yang besar. Itulah sebabnya kenapa kemarin Tuhan memberikan kita tema Rise and Build. Karena rata-rata gereja City Blessing termasuk City Blessing yang lain. Mereka mengalami masalah yang luar biasa beratnya termasuk Surabaya ini juga. Makanya kita dikasih firman Tuhan mengenai rise, ayo bangkit. Jangan terpuruk. Ya, kemudian dan setelah itu bangun sesuatu. Setelah kita membangun sesuatu, tema tahun ini dahsyat Bapak Ibu. Saya sebenarnya nggak boleh kasih bocoran, tapi nggak apa-apa. Khusus untuk jemaat Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali tak kayak bocoran. Tapi saya kemarin sudah ngomong dulu sama tim pastoral. Tema tahun depan 2026 adalah transformasi. Nah kalau kita cuma pengen dengar firman Tuhan apa itu transformasi, saudara nggak akan pernah ngalami apapun. Saudara beberapa minggu yang lalu ketika Pastor Fani membagikan firman Tuhan di tempat ini sekaligus ngasih pengumuman ya. Apa yang kita lakukan dengan dana janji iman Bapak Ibu. Janji iman itu adalah cara Tuhan untuk membuat gereja kita itu build, membangun sesuatu. Pastor Fani udah laporkan itu beli apa. Saya mau kasih tahu itulah bentuk dari cara Tuhan bekerja buat gereja kita. Gereja kita kan baru saja ngalami badai topan yang luar biasa ya. Pastor Sam beberapa saat yang lalu sudah pulang ke rumah Bapak. Kini koyokane ditinggal dewean. Enggak, kita enggak pernah ditinggal sendirian. Pastor Sam di sana pasti berdoa buat Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu kuat. Supaya jangan lemah, makanya rise. Dan kemudian kita bangun sesuatu. Saudara ketika saudara memberikan setiap rupiah untuk janji iman. Itu artinya saudara terlibat di dalam rencana Tuhan di tempat ini. Saudara sudah bergerak. Dan kita lihat hasilnya. Ya, laporannya kemarin luar biasa. Sekarang gereja kita paling tidak minimal saudara tahu secara fisik ini karpete anyar. Nek kepingin ngerasakno ya silakan nanti maju ke depan dijut-jut gini. Gak apa-apa. Tapi ojo mencolok-mencolok sampai gelundung-gelundung di sini ya. Ya, paling tidak yang kedua rayapnya sudah mulai enggak ada. Nah, kalau rayap sudah masuk ke bangunan itu susah wisan. Semua dimakan, buku dimakan, duit dipangan, sembarang dipangan itu rayap. Ya, rayapnya sekarang sudah mulai bersih. Juga demikian juga dengan beberapa alat musik kita lakukan beberapa penyesuaian dan akan masih banyak lagi. Itu artinya Bapak Ibu yang ikut kemarin di dalam janji iman. Saudara sudah mulai terlibat di dalam rencana Tuhan yang besar. Nah,
ke depan Tuhan Yesus bukan hanya memberikan firman, tapi berjanji untuk melakukan transformasi. Transformasi bukan hanya untuk gereja, tapi untuk kehidupan Bapak Ibu. Tuhan akan melakukan transformasi. Perubahan yang luar biasa. Engkau yang dulunya doa sudah lama berdoa kayaknya enggak dikabulkan Tuhan. Tahun ini saudara akan terima transformasi, amin. Nah, saudara harus terima dengan iman, bukan cuma dengerin firman, opo iku transformasi, diambil dari ayat mana, artinya apa. Enggak cuma itu. Kalau saudara cuma mau denger itu ya oleh ikut tok. Saudara harus ngalami transformasi itu apa. Nah, oleh karena itulah belajar untuk terlibat mulai dari sekarang. Nah, sekarang kita belajar tentang mengucap syukur. Artinya sekarang gereja City Blessing sedang dibawa bagaimana memiliki pengucapan syukur yang benar. Nah ini, tadi dilanjutkan ya, lanjutkan. Kenapa perspektif dulu yang harus diubah? Karena perspektif itu menghambat kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Perspektif itu apa sih? Cara berpikir kita yang lama, cara kita thinking sesuatu dengan logik. Bapak Ibu, cara berpikir yang lama, masa lalu kita adalah masa di mana Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan kita. Yang disebut masa depan itu titiknya adalah ketika kita mengundang Roh Kudus dalam hidup kita dan kita berjalan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya itu ketika saudara berjalan bersama dengan Roh Kudus itu masa depan. Tapi ketika hidup Bapak Ibu tidak disertai Roh Kudus, belum percaya Yesus, itu masa lalu. Makanya jangan terjebak dengan masa lalu. Ini yang dilakukan oleh Filipus. Ketika Tuhan Yesus tanya, ya pertanyaannya tadi ya, Filipus gini, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara, apa yang dikatakan oleh Filipus ini benar. Benar, secara logis benar. Gak cukup Tuhan, wong ilhamine akeh. Nek wong Surabaya ngarani, saudara mau tahu apa? Sak taek dayat. Banyak orang segini. Siapa yang mau kasih makan? Uang 200 dinar, saudara tahu 1 dinar itu 50.000. Jadi kalau 2 dinar 1.000. 1.000 ditukokno roti sing murah sekalipun. Terus dipotongi cili-cili, gak cukup untuk memberi makan seorang sebanyak ini. Itu perspektifnya si Filipus. Ini sama seperti dengan perspektif kita yang tidak hidup di dalam perspektif masa depannya Tuhan. Tapi kita terjebak, stuck di masa lalu. Logika kita main, Tuhan gak iso wong sakmene akeh iku dikei mangan roti ya gak cukup maupun dipotong kecil-kecil gak cukup. Logika manusia. Kita seringkali Bapak Ibu ketika kita jalani hidup kita, ketika kita berdoa sama Tuhan, walaupun kita berdoa, walaupun kita juga ya berterima kasih sama Tuhan untuk pertolongan Tuhan, tapi kita bisa terjebak di masa yang akan di masa belakang kita atau masa lama kita, masa lalu kita. Kenapa? Karena kita merasa bahwa Tuhan itu caranya bekerja, yo lewat pakai caraku. Gak iso Tuhan, aku ini gak duwe-duwe. Cara yang paling mudah adalah Tuhan kirimkan orang dodok-dodok ngene omahku ngekekno duwe. Karena kita sering dengar kesaksian, saudara, saya punya utang yang banyak, luar biasa. Saya gak bisa bayar. Waktu itu saya sudah mau diancam sama debt collector. Nanti Pak, saya datang ke rumahmu, saya gak tahu jam berapa. Pagi-pagi saya habis berdoa, ternyata ada ketuk-ketuk rumah. Ada orang yang kirim duit. Nah biasanya karena kita sering dengar kesaksian seperti itu, kene duwe utang ya melakukan hal yang sama. Masih ono debt collector PD kita. Ya udah, kesini jam berapa Pak? Jam 9. Oke, saya tunggu. Karena yakin kan, tadi barusan dengar kesaksian. Maka dia yakin bahwa nanti jam 8 akan ada orang ketok-ketok ngirim duit. Bener jam 8 ada yang ketok-ketok bukan kirim duit tapi Pak RT nagih iuran iuran bulanan. Bu, bulan kemarin durung bayar Bu. Oh, loh kok gak cocok ya ambek firman Tuhan. Dan kemudian ketika debt collector datang beneran ngamuk-ngamuk, kita ndak bisa bayar, akhirnya gondok mbek Tuhan. Gak gereja-gerejaan opo, doa bertahun-tahun gak dikabulkan. Jadi ini pastor kalau doa kita akan dikabulkan Tuhan. Saudara mesti lihat dulu bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Mengadakan mujizat dalam Bapak Ibu itu gampang buat Tuhan. Tapi yang paling penting buat Tuhan adalah mengubah perspektif Bapak Ibu. Itu yang susah Bapak Ibu. Itulah sebabnya Tuhan perlu mengubah perspektifnya si
Filipus ini. Filipus ini udah ngomong, gak iso Tuhan, gak mungkin cara manusia, secara akal tidak akan mungkin. Orang yang sakit berat bisa sembuh, gak mungkin secara akal. Tapi dengar baik-baik, Tuhan bisa melakukan dari apa yang tidak mungkin menjadi mungkin buat Bapak Ibu. Buat murid-muridnya Tuhan akan bisa melakukan. Jangan jadi orang Kristen yang maunya pokoknya terima doa, dikabulkan, lorondas, dicekeli dalam nama Tuhan Yesus mari. Itu Kristen yang anak-anak. Saudara tahu kalau anak-anak itu ya, sampean yang punya Bapak Ibu yang punya anak-anak pasti tahu. Duwe arek cilik sampean ajak ke PTC, itu mesti penjaluk aneh-aneh. Ada baju warna-warni njaluk, ono es krim warna-warni njaluk, itu anak kecil. Kalau nggak dibelikan ya apa deh? Dia merasa berhak untuk protes, nangis, gulung-gulung ngene mall. Wah, sampai orang tuanya malu, terpaksa orang tua yang nggak mau anaknya malu, ya wis ayo. Itu orang tua yang tidak bijaksana, tapi orang tua yang bijaksana, tunggu gitu. Nah kita jangan jadi orang Kristen yang kayak gitu Bapak Ibu. Minta sama Tuhan, mintanya pokoknya harus dikasih. Kalau nggak dikasih kita merasa berhak untuk marah, gondok. Akhirnya gak ngoni gereja, opo jari ini minta sama Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Belas aku gak dikei. Saudara gak ke gereja, saudara salah menilai Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan perlu mengubah perspektif Bapak Ibu. Untuk saudara mengalami transformasi dalam hidup kekristenan. Perspektif kita, cara berpikir kita harus diubah. Masalahnya tidak banyak orang yang mau diubah. Tapi Filipus diubah oleh Tuhan. Nah repotnya Filipus ini punya teman namanya Andreas. Ini bukan kasih masukan yang baik. Masukannya gini nih. Seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus berkata kepadanya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah itu artinya untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Kebanyakan orang Kristen ini lebih terima masukan dari teman-temannya orang yang dia kenal. Kayak Filipus ini. Andreas ini bukannya membuat situasi tambah enak. Malah ngomong, ono sih ada, gak usah beli roti. Ada 5 roti, ada 2 ikan. Tapi ditambahi, tapi ya tetap aja gak cukup. Itu kata si Andreas. Saudara dengar baik-baik. Pergaulan Bapak Ibu menentukan bagaimana hidup Bapak Ibu dalam Tuhan. Kalau saudara lebih dengar kata-kata teman-teman kita, pergaulan kita, orang-orang yang jadi circle kita, saudara tidak akan pernah didewasakan oleh Tuhan. Saudara harus mengalami saat-saat bersama-sama dengan Tuhan, tinggal di dalam mujizat demi mujizatnya Tuhan. Atau kalau dengan bahasanya City Blessing saya katakan, saudara harus mengalami transformasi bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan hendak merubah perspektif kita dulu. Saudara harus rela perspektifnya diubah oleh Tuhan lebih dulu. Supaya Tuhan bisa bekerja maksimal dalam hidup Bapak Ibu. Nah peristiwa ini menggambarkan kepada kita bahwa betapa jahatnya pergaulan. Makanya pergaulan yang jahat bisa merusak kebiasaan yang baik. Saudara harus baik-baik bergaul. Saya bukan ngomong saudara harus pilih-pilih. Nek wong iki gak, enggak. Tapi untuk orang-orang yang memberi masukan dalam hidup Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Saudara harus mulai selektif. Kalau orang tidak dalam Tuhan, mikir 2 kali. Makanya bapak-bapak ya yang suka nongkrong di kopi, ngopi gitu ya. Nongkrong ngone kopi, terus kemudian ngomong-ngomong dengan orang-orang sekitar, bahaya loh Pak. Saudara lebih baik datang di Kersel. Ya, di Kersel itu adalah tempat kita bisa ngomong satu dengan yang lain. Ya, saudara saling menguatkan. Saudara jangan jadi lone ranger di gereja ini, iso urip dhewe, enggak bisa. Saudara harus ada di Kersel supaya ketika kita ngalami sesuatu, kita cerita dan yang ngasih masukan itu benar. Ngasih masukan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kebenaran Tuhan. Bukan seperti Andreas Yoga iso. Roti 2 dinar gak cukup. Iki ono sih, enak gak usah tuku 2 dinar. Tapi tetap aja gak cukup, itu kata Andreas. Dan Tuhan berurusan dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau kebiasaan kita lebih banyak menggunakan logika cara berpikir kita atau hidup kita yang stuck pada gaya hidup yang lama, maka saudara gak akan pernah bisa melihat bagaimana Tuhan bisa mentransformasi hidup Bapak Ibu secara luar biasa. Oleh karena itulah Tuhan perlu mengubah perspektif manusia lama kita. Tapi pengubahan perspektif bukan satu-satunya yang hendak Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu. Ada satu lagi yang diubah oleh hidup kita,
oleh Tuhan dalam hidup kita, oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Yohanes 6 ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Untuk saudara mengalami transformasi, mujizat terjadi, jawaban doa, beroperasi dalam alam roh. Maka hal pertama setelah perspektif kita diubah, saudara harus sit down, duduk. Nah di sini peran gereja lokal luar biasa nih. Makanya saudara duduk itu berbicara bagaimana kita itu bisa dididik, mendengar didikan. Saudara, saya mau kasih tahu, orang bisa saja berterima kasih, tapi dia nggak bisa duduk. Ada kan orang di gereja yang bisa berterima kasih sama Tuhan, tapi ketika tim pastoral memberikan sesuatu arahan yang baru, waduh dia bingung, ya, dia jingkrak-jingkrak, oh gak bener ini pastor, harusnya seperti ini, dia jingkrak-jingkrak dengan gayanya sendiri, dia gak bisa duduk, gak bisa taat. Nah orang-orang seperti ini saya mau kasih tahu, saudara gak akan pernah ngalami transformasi dari Tuhan. Jawaban-jawaban doa, enggak pernah. Makanya orang percaya itu selain perspektif kita diubah, maka langkah yang kedua yang saudara harus lakukan, itu saudara mesti duduk. Karena ini postur yang penting dalam hidup orang percaya. Bapak-bapak yang ada di tempat ini, ya bapak-bapak yang ada di tempat ini yang belum tergabung di Kersel, saudara mesti belajar tergabung di Kersel, duduk, mendengar dari orang lain. Nah, mengapa Kersel itu penting? Karena begini Bapak Ibu, ketika saudara ada di dalam gereja lokal ini, saudara bukan hanya mendengar, kalau hari Minggu ini kan dengar pastor ngomong, tapi di Kersel saudara bisa memberi masukan, saudara bisa sharing, saudara bisa memberikan kupasan firman Tuhan yang memberkati orang lain, kesaksian hidup yang memberkati orang lain. Itulah sebabnya makanya saudara harus duduk. Karena dengan saudara duduk, saudara jadi berkat untuk orang lain, maka mujizat, berkat, perkenanan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup Bapak Ibu. Katakan amin. Ya. Karena kalau kita memberikan, kalau hidup kita menjadi berkat untuk orang lain, ya, kita melayani Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan di Kersel itu semacam kita sedang membuka portalnya Tuhan. Artinya berkat itu kita salurkan juga kepada orang lain. Maka berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti buat Bapak Ibu. Sampai selama-lamanya terus. Akan ada dalam hidup Bapak Ibu. Ya. Untuk tajamnya saya akan bukakan di Markus 6 ayat 39 sampai 40. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah ya. Ini ya. Ini peran gereja lokal di sini. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Duduk itu bukan cuma mendengar firman Tuhan di gereja bendino minggu jam 8 sampai jam 10. Enggak, duduk itu berkelompok. Ini di sini dikatakan. Maka duduklah mereka, orang-orang itu taat banget sama Tuhan ya, submit banget. Berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau Bapak Ibu belum sampai sekarang belum punya komunitas di gereja, milikilah komunitas, hubungi Bu Feni. Saya ikut Kersel mana Bu? Gitu. Supaya saudara bisa duduk, membagikan sesuatu dan saudara menerima sesuatu. Gitu. Itu postur yang penting. Nah, ini adalah hal yang paling penting. Yang paling penting kedua, ya setelah perspektif kita diubah dan kita duduk mau mendengar, submit. Perspektif kedua adalah, nih, lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak Ibu, kalau sampean jadi Tuhan Yesus atau mungkin jadi murid-murid Tuhan Yesus, wis ngerti roti ini kurang dan ternyata cuma ada 5 roti itu tadi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Pertama dia took the bread, mengambil roti, menerima roti itu. Apa yang Tuhan lakukan setelah itu? Mengucap syukur. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Hal yang paling penting supaya kehidupan Bapak Ibu bisa mengalami mujizat demi mujizat yang luar biasa adalah, yang pertama adalah saudara terima dulu apapun yang kita miliki, terima dulu kekurangan, masalah itu terima dulu. Setelah itu mengucap syukur. Nah bagian ini banyak orang gagal Bapak Ibu.
Kalau merubah perspektif duduk itu gampang. Ya tinggal ke gereja rutin itu lama-lama tahu kebenaran. Tapi masalahnya yang berubah adalah saudara menerima keadaan saudara, menerima apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Dan setelah itu saudara mengucap syukur. Bagian ini yang paling susah. Padahal bagian ini adalah inti dari pengucapan syukur. Now you can see ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat ya. Betapa kompleksnya mengucap syukur. Bukan hanya berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Itu berarti sudah mengucap syukur. Belum. Makanya saya mau katakan sekarang. Mengucap syukurlah. Berterima kasihlah terus menerus sampai saudara mengucap syukur. Jangan cuma berterima kasih. Tapi berterima kasihlah sampai kita mengucap syukur. Itu. Makanya pengucapan syukur itu ininya banyak banget. Yang paling penting adalah saudara mesti terima semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Baik itu yang berat, baik itu yang perlu pergumulan. Saudara terima dulu, kemudian saudara mengucap syukur, and then mujizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Kalau saudara nggak bisa terima dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Bapak Ibu, itu tidak akan bisa mendatangkan mujizat. Perhatikan baik-baik. 5 roti 2 ikan itu dengan keterbatasannya itu diberikan pada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menerima. Setelah itu Tuhan mengucap syukur. Ini sebenarnya pelajaran buat gereja Tuhan. Supaya ketika saudara memiliki sesuatu yang enggak banyak mungkin. Ya, gereja ini oposisi titik-titik, njaluk perpuluhan, titik-titik, njaluk janji iman, kok ono opo maneh. Saudara kalau masih punya perasaan seperti itu, saudara enggak akan pernah bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Kemarin saya saksikan sedikit ya Bapak Ibu ya. Ketika kami adakan pertemuan di Jakarta ada satu pastor yang menentang pemberian perpuluhan di gereja. Saya tahu dia belajar banyak dari teologi jajan-jajan itu. Gak benar pastor, perpuluhan itu produknya hukum Taurat. Harusnya gereja tidak mengambil perpuluhan. Dia ngomong gitu tuh. Dan dia mengumpulkan semua pastor-pastor termasuk saya diajak ngomong, diajak debat. Pastor kalau gak percaya, lihat ini TikTok saya. Ayo gabung TikTok saya. Ya, ujungnya ternyata nyari follower. Gabung TikTok saya pastor, lihat ini penjabarannya jauh lebih lengkap. Akhirnya Pastor Kong, Pastor Paultan bahkan diajak diskusi, diajak berantem sama dia. Saya kemudian sama Pastor Yakub, ketua DPW kita, saya cuma ngomong, Pastor, saya mau tanya, orang itu memberikan kepada City Blessing, artinya kontribusi ya, gereja kita selalu tiap bulan memberikan kontribusi kepada City Blessing. Emang dia rutin ya ngasih City Blessing? Aduh, gerejanya Pastor kecil, bukan masalah kecilnya Bapak Ibu. Juga ngalami struggle yang luar biasa. Gak gampang ngelola gereja, saya pernah datang di sana, aduh kasihan banget. Nah ini orang-orang yang ngalami limitasi, tapi dia tidak mau Tuhan bekerja secara luar biasa. Dia sendiri yang memberikan limit pada Tuhan. Aku gak mampu, gerejaku gak ada apa-apa. Terus jemaat-jemaatku, aduh melarat kabeh, ya apa saya terima. Makanya dia berusaha untuk menentang. Sebenarnya perpuluhan itu kan tertulis di dalam Alkitab. Even itu ada di dalam perjanjian lama. Dan sebenarnya ada di perjanjian baru itu debatable, masih bisa didebatkan. Cuma saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu adalah jemaat perjanjian baru, harusnya ngasihnya bukan perpuluhan, bukan 1/10. Ngasihnya seberapa? Seluruh hidup Bapak Ibu, seluruh yang Bapak Ibu miliki. Lah susah nek ngono. Coba kalau gereja City Blessing ini khotbahnya saudara, berapapun yang saudara terima dari gaji ataupun dari usaha saudara, balikin ke gereja, balikin ke Tuhan. Ayo coba kayak opo. Kan jadi gak bener, saudara pasti akan curiga. Maring ini Pastor Joshua pasti tuku mobil nyari. Pastor Hari maring ini masih sepatunya anyar maneh. Pastor Hari maring ini kelambine anyar maneh. Waduh tuku mas-masan maneh. Jami rek, larangi rek, pastor rek, soge. Itu lho duitku, itu lho duitku. Nah kan pasti akan terjadi seperti itu Bapak Ibu. Perpuluhan itu hanya standar terkecil buat umat perjanjian baru. Kalau saudara seperpuluhan aja, 1/10 aja gak setia, bagaimana saudara ngomong, Tuhan pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Gak akan bisa. Lip service. Nek wong Jawa ngarani lamis, ana lagune iku. Aja sok gampang dadi wong lamis, lah paling nembang kalian. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Seberapapun yang Bapak Ibu bisa beri sama Tuhan, kembalikan berkat Tuhan. Kembalikan. Bukan karena kita kaya, sok kaya enggak.
Tapi karena kita pengucapan syukur kita dengan model seperti itu. Mengucap syukur itu seperti itu Bapak Ibu. Melibatkan seluruh hidup kita. Makanya namanya thanksgiving. Pengucapan syukur itu harus thanksgiving. Mengucap syukur itu juga memberi. Ketika saudara melayani, kemudian ada yang ngerasani, ono sing tidak setuju. Biasa di gereja kan kayak gitu Bapak Ibu. Tapi saudara terus setia melayani, itu thanksgiving Bapak Ibu. Itu pengucapan syukur Bapak Ibu. Ketika saudara mengembalikan berkatnya Tuhan lewat persembahan, perpuluhan atau janji iman atau yang lain. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Itu bukan berbicara masalah banyak duit, banyak sedikitnya duit Bapak Ibu. Tapi sikap hati Bapak Ibu. Itu sikap hati orang mengucap syukur itu ya seperti itu. Maka Tuhan Yesus memberi contoh di sini. Yesus mengambil roti yang terbatas itu, 5 roti 2 ikan itu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia mengucap syukur. Dan setelah itu ini yang keren Bapak Ibu. Mereka juga membagikannya kepada mereka yang ada di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu. Sebanyak yang mereka kehendaki. Kalau sampean jadi Tuhan Yesus atau mungkin jadi murid-muridnya Yesus. Ketika disuruh membagikan 5 roti 2 ikan itu, apa yang kita omongkan kepada orang yang kita bagi? Pak, ojo joko akeh-akeh ya. Sak cukup ae. Kan kalau kita gitu. Supaya apa? Supaya cukup. Kalau kita jadi Tuhan Yesus gitu. Bapak, ambil 1 potong aja. 1 potong kecil aja. Itu kepalanya ikan aja. Kepala ikan, ambil. Gitu. Jangan banyak-banyak, ingat. Itu sebelahmu ada istrimu, ada anak-anakmu. Mereka juga butuh makan, kan gitu. Tapi Alkitab tidak nyatet kayak gitu tuh Bapak Ibu. Alkitab nyatetnya kayak gini nih. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi seolah-olah ngomong gini. Pak, ambil Pak. Boleh ambil 2. Silahkan. Ambil 3, silahkan. Pokoknya entek. Ojo ngambil mari ngono disimpen. Didelikno. Ambil sakuate wetengmu, makan. Gitu. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Postur yang ketiga yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu. Yang paling penting dalam hidup kita, karena ini postur yang penting. Adalah saudara bukan hanya menerima semua yang dikasih sama Tuhan Yesus yang diizinkan terjadi. Tapi saudara juga memberikan yang terbaik. Kembalikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi saya mau pesan seperti ini. Beberapa orang kadang-kadang tidak mau menerima sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Alah, nangone gereja, aku numpak opo? Isin numpak sepeda motor. Sepeda motorku nek distarter, grek, mlaku-mlaku. Engko nek ngene gereja ya apa isin. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kalau Tuhan mempercayakan sepeda motor yang seperti itu, saudara pakai itu untuk Tuhan, maka saudara bisa diberkati secara luar biasa. Kalau Bapak Ibu belajar setia dan menerima dengan apa yang dikasih Tuhan buat Bapak Ibu. Makanya harusnya di gereja itu tidak ada pengangguran, tidak pelayanan, nganggur, ngetekur. Mau di gereja cuma teko, mari ngono mulai. Harusnya enggak boleh ada orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena setiap Bapak Ibu itu diberikan oleh Tuhan talenta-talenta yang luar biasa. Nah, talenta yang Bapak Ibu anggap kecil, nah banyak orang Kristen biasanya menganggap kecil talentanya. Contoh ya, kalau disuruh berdoa, ayo doa Bu, aduh doa aku pastor, liani. Saudara saya mau kasih tahu, sekecil apapun yang saudara miliki, itu bisa menjadi kekuatan. Kalau saudara mengucap syukur artinya apa? Memakai itu untuk Tuhan. Makanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ini diizinkan Tuhan melayani, layanilah dengan benar. Gak peduli kalau orang lain, alah mimpin pujian, suarane gak jelas gitu. Saudara mungkin pernah mendengar ya ada orang-orang menghina. Saudara jangan mundur. Saudara perbaiki hidup kita, bersyukur sama Tuhan dengan cara tetap melayani. Ketika saudara diajar sama Tuhan untuk memberi, mengembalikan berkat Tuhan. Even kita sampai gak punya apa-apa sekalipun. Tapi ketika saudara belajar tetap memberi, itu pengucapan syukur Bapak Ibu yang luar biasa. Jadi kalau memberi dari kelebihan itu banyak orang bisa. Tapi bagi orang percaya, dalam keadaan kita nggak punya apa-apa tapi saudara bisa memberi. Itu luar biasa. Saya mengucap syukur beberapa saat yang lalu Bu Suki cerita sama saya. Pastor,
ada jemaat yang memberi kepada kita. Apa? Mangga. Ya apa sih ngekei mangga, maksudnya seperti apa? Ya mangganya itu di rumah itu mangganya banyak. Dia bilang, Pastor, Bu Sugi kalau mau mangga yang di rumah saya ini, yang di pohon rumah saya itu ambil dijual untuk gereja. Luar biasa Bapak Ibu. Sampai ada yang seperti itu gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan yang terbaik, even saudara kekurangan, itu pengucapan syukur Bapak Ibu. Nilainya luar biasa di hadapan Tuhan. Next, bagian yang terakhir. Ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Apa yang Tuhan lakukan? Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Tuhan sedang meminta kepada murid-muridnya untuk mulai melayani. Mengumpulkan potongan itu gak gampang, bekas dipangan wong, sekari separuh, diambil. Sudah Pak, gak diteruskan lagi, tak kumpulkan ya Pak ya. Itu melayani. Postur yang paling penting, yang ketiga, yang terakhir dalam hidup Bapak Ibu. Saudara harus melayani di gereja Tuhan, di gereja lokal. Jangan pernah membiarkan hidup kita gak ngapa-ngapain di gereja. Datang cuman ngrungokno khotbah. Saudara saya mau kasih tahu di Alkitab ini ada kelompok orang yang kepalanya penuh dengan firman Tuhan. Namanya ahli Taurat. Dia bukan hanya memahami bahasa Ibrani karena memang mereka orang Ibrani. Tapi mereka memahami bagaimana menafsirkan Torah. Tapi pada akhirnya saya mau kasih tahu, hidup mereka malang banget karena mereka lah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu saya tidak terlalu bangga di tempat ini kalau banyak orang yang tambah lama jadi ahli Taurat di dalam gereja. Tapi saya akan senang kalau Bapak Ibu mau terlibat di pelayanan. Ambil pelayanan, mengumpulkan roti di sini. Mengumpulkan roti supaya tidak ada yang terbuang. Jangan pernah membuang talenta yang Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu. Sebesar sekecil apapun yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan, lakukan itu buat Tuhan. Itu adalah postur orang-orang yang mau ikut di dalam rencananya Tuhan yang besar terhadap gereja ini. Dan bukan hanya gereja, terhadap rencana Tuhan atas bumi ini. Saudara mau terlibat. Sebelum saudara jadi orang penting di negara ini, saudara lakukan hal kecil buat Tuhan di tempat ini. Ketika saudara dipercaya melayani, layanilah dengan setia, jangan gampang sakit hati. Karena Tuhan sebenarnya sedang membuat Bapak Ibu itu memiliki ketetapan hati. Memiliki submit, memiliki kesetiaan yang luar biasa. Oleh karena itulah, kehidupan Bapak Ibu harus menunjukkan kehidupan orang-orang yang mengucap syukur. Bukan hanya karena kita menerima sesuatu dari Tuhan. Setiap pagi kita dikasih nafas, bukan hanya itu. Tapi dengar baik-baik, pengucapan syukur itu muncul dari orang-orang yang menjadi murid Yesus. Apa bedanya murid dengan orang-orang yang berbondong-bondong datang tadi? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Sisa yang dikumpulkan ini ya, masih ingat dulu ya sekolah minggu, itulah pentingnya Bapak Ibu ikut sekolah minggu dulu. Yang belum ikut, masih belum terlambat ikut Kingdom Kid. Ya, kira-kira Bapak Ibu masih ingat sisa berapa? Berapa ini? Sisa berapa? 12 bakul. Alkitab menulis, bukan Alkitab bahasa asli, bukan bakul. Gerobak. Apakah itu kebetulan 12? Enggak. Saya percaya Tuhan punya desain yang luar biasa. 12 bakul atau 12 gerobak itu persis jumlah murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang yang mau melayani. Orang-orang yang ngumpulin ini loh, yang terbuang ini. Makanya murid-murid Tuhan Yesus itu punya privilege lebih luar biasa daripada orang-orang yang cukup jadi simpatisan. Apa itu? Mereka juga terima pelipat gandaan. Mereka juga terima enrichment. Mereka juga terima banyak hal dari Tuhan. Supaya mereka juga melakukan yang sama seperti Tuhan Yesus. Membawa mujizat juga buat orang lain. Minimal dia buat keluarganya dia bawa roti. Kalau mereka pulang ke rumah mereka masih bawa roti itu untuk orang rumah. Kalau pulang ke rumah. Tapi setahu saya murid-murid ini gak pernah pulang Bapak Ibu. Murid-murid ini selalu bersama Yesus. Artinya di tengah jalan mereka ketemu dengan orang yang kekurangan. Pak ada roti, ada ikan, silakan diambil. Hidup mereka jadi berkat. Jadi Bapak Ibu postur yang paling penting yang terakhir. Dalam kehidupan orang percaya adalah Tuhan mau saudara menjadi murid.
orang yang melayani Tuhan. Makanya di gereja ini setelah pulang dari ibadah nanti turun ke bawah, saudara kalau ada orang yang perlu didoakan, saudara doakan. Cerita-cerita, bro, kemarin aku gak sido bayaran, bosku gurung duwe duit. Nah saiki apa untuk hidup? Ya sekarang ngandalno Tuhan. Saudara doakan orang-orang seperti ini. Itu gunanya fellowship Bapak Ibu. Duduk gibah, di bawah itu dikasih kantin, kasih meja, duduk tiga yang gibah. Supaya saudara sharing dan mendoakan temannya, mendoakan orang lain. Ojo ngenteni pastor sing doano, ngenteni pastor Joshua sing doano. Aduh, pastor Joshua urusannya akeh, mari ini ngurusi ibadah for. Waduh, ya jamnya sudah ini, saya diingatkan. Habis ini ngurusi ibadah, artinya saudara yang harus mendoakan mereka. Ayo belajar melayani. Nah itu adalah bentuk ucapan syukur. Saya minta tolong pemain musik sama singer WL maju ke depan. Pengucapan syukur Bapak Ibu, itu lebih daripada hanya sebuah berterima kasih. Sebuah ucapan terima kasih. Pengucapan syukur itu melibatkan seluruh hidup Bapak Ibu. Melibatkan seluruh kekuatan Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu benar-benar ikut di dalam rencana Tuhan. Di dalam kegerakan Tuhan. Gereja ini berusaha untuk mengikuti gerakan Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Ya, setiap tahun kita harus datang ke Jakarta mendengarkan leader pastor kita untuk menceritakan apa yang sedang Tuhan lakukan untuk gereja kita. Dan kita taat. Jadi bukan hanya tema. Saya mau kasih tahu. Ketika tema transformasi itu nanti dikenalkan kepada Bapak Ibu. Itu bukan hanya sekedar tema. It's not just a tema. Tapi itu adalah sebuah pengalaman Bapak Ibu bersama-sama dengan Tuhan. Tahun depan. Setiap jemaat di tempat ini ngalami transformasi. Dan bukan hanya gereja. Bapak Ibu secara pribadi akan mengalami transformasi, amin. Tapi hal itu harus didahului dengan pengucapan syukur yang benar. Kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita harus kehidupan yang mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu, gak ada waktu lagi buat Bapak Ibu nunggu. Oh kok tahun ngarep aku mengucap syukur. No. Lakukan sekarang. Supaya Tuhan bekerja dalam hidup Bapak Ibu juga sekarang. Jangan mau ketinggalan dengan musimnya Tuhan. Tuhan sedang bekerja secara luar biasa untuk gereja ini. Saya gak mau di tempat ini ada yang ketinggalan. Saya mau setiap jemaat di sini ngalami juga. Sama seperti yang gereja kita alami, saudara pun juga ngalami. Oleh karena itu awali itu dengan mengucapkan syukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Katakan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Nyanyinya bukan buat saya ya Bapak Ibu, tapi buat Tuhan. Katakan, ku bersyukur Bapa. Come on. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya undang bangkit berdiri yuk. Lebih luar biasa katakan kepada Tuhan. Awali dengan pujian kita. Bersyukur ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sama-sama katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
Bapak Ibu dengar baik-baik. Kitab Mazmur berkata, datanglah ke baitnya dengan ucapan syukur dan penuh pujian. Datang ke gerbangnya dengan bersyukur, halamannya dengan pujian. Pengucapan syukur yang terbaik adalah ketika kita mulai dari pujian yang keluar dari hati kita. Bukan hanya dari mulut tapi dari hati kita. Ketika saudara katakan aku bersyukur pada Tuhan, artinya saudara sedang berjanji untuk memberikan hidup saudara, apa yang saudara miliki untuk Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Keluar dari hati katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yeshua. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih dalam lagi masuk pada Tuhan. Ku masuk ruang Mahaku, persembahkan hidup kita di mezbah Tuhan. Antara anak domba. Oh, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha. Katakan sebagai pengucapan syukur kita Bapak Ibu, ku masuk ruang-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Mahaku, oh Yeshua, dengan darah. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah. Come on, beri pengucapan syukur kita dengan penyembahanmu. Katakan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sekali lagi berikan yang terbaik dari hidupmu. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang. Sekali lagi sama-sama katakan, ku masuk ruang Maha Kudus bersama-sama Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah-Mu Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus. Come on, jangan hanya diam Bapak Ibu. Jangan hanya diam, berikan penyembahan yang terbaik. Ku menyembah
kemuliaan yang paling meriah untuk Allah kita yang dahsyat. Tuhan, mari semakin ajar kami Tuhan untuk mau mengucap syukur di dalam segala hal. Bukan karena Tuhan memberikan sesuatu, karena kami tahu Tuhan akan tetap memberikan sesuatu karena Tuhan baik dalam hidup kami. Tetapi karena kami mau menjadi bagian dari rencana Allah yang besar. Sebagai umat-umat yang Tuhan pilih sendiri untuk mengikut setiap rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, mari lihat kami semuanya yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Bapak Ibu yang saat ini mengalami pergumulan yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sakit, mungkin Bapak Ibu berdoa, memiliki doa yang sampai sekarang belum dijawab Tuhan. Angkat tanganmu, terima perkenanan dari Tuhan. Tuhan, lihat mereka yang mengangkat tangan mereka Tuhan. Mereka punya pergumulan yang luar biasa dalam hidup mereka. Tapi hari ini kami tahu Tuhan sedang membawa mujizat buat hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan. Dimanapun mereka mengangkat tangan mereka. Kuasa Tuhan terjadi atas hidup mereka. Kami percaya hari ini Tuhan sudah bekerja dalam hidup kami. Kami tidak sama ketika kami datang dengan kami pulang. We never be the same again. Itu karena Tuhan yang menjadi raja kami. Tuhan kami adalah Allah yang setia. Yang siap membawa kami ke dalam kehidupan mujizat. Demi mujizat. Demi mujizat yang bergerak dalam hidup kami secara luar biasa. Kasih-Mu menyertai kami semuanya. Bapak Ibu semuanya angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera Allah. Dengan melakukan setiap firman yang telah engkau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia yang luar biasa dari Allah Bapa. Cinta kasih yang dahsyat dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan. Sebelum kami pulang, kami akan memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati setiap yang kami berikan. Setiap rupiah yang kami berikan berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami akan memberikan dengan sukacita. Kami akan pulang dengan sukacita. Membawa damai sejahtera yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan. Amin.